Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke pembahasan tentang tunnel. Nah, kali ini kita ngebahas tentang tunnel PPTP yang sebelumnya di video yang terdahulu itu ada tunnel menggunakan EOIP atau Ethernet over IP. Nah, sekarang kita uji coba menggunakan tunnel PPTP atau point to point tunneling protocol. Ini akan kita simulasikan menggunakan router mikrotik sebagai PPTP servernya, dan nanti untuk kliennya kita uji cobakan menggunakan router dan menggunakan PC Windows. Nah, sama seperti tunnel EOI. Tujuan dari kita membuat tunnel di sini itu untuk membentuk suatu jaringan privat. Jadi agar IP atau jaringan lokal yang ada di router R1 ini atau IP privat yang ada di R1 bisa diakses dari jarak jauh, bisa dari PC yang ada di rumah atau dari PC yang ada di cabang lain atau yang ada di router lain. Nah, itu fungsi untuk fungsi kita gunakan tunnel atau di sini PPTP tunnel. Nah, di PPTP tunnel itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu ada PPTP server dan PPTP client. Nah, untuk di router mikrotik, di satu router mikrotik kita bisa aktifin keduanya, bisa sebagai PPTP server dan sekaligus bisa kita jalankan juga PPTP client. Jadi bisa dua service yang berjalan secara bersama-sama atau bersamaan. Nah, sedangkan di Windows atau di PC Windows itu hanya menyediakan PPTP client saja, jadi dia akan akses ke PPTP server. Dan untuk PPTP itu sendiri dia menggunakan port TCP 1723. Nah, ini nanti akan kita ujikan atau simulasikan. Nah, untuk syarat PPTP juga sama seperti EOIP. Jadi si klien ataupun server dia harus sudah terhubung ke internet, jadi bisa akses ke IP public. Nah, kalau yang klien dia bisa akses ke IP public dari si PPTP server, itu syaratnya. Sedangkan PPTP server dia harus bisa diakses atau diping dari kliennya atau dari PPTP kliennya, dia baik yang klien router atau klien Windows. Nah, kita uji cobakan saja seperti biasa menggunakan Winbox untuk akses ke masing-masing routernya. Nah, ini kita menggunakan aplikasi Winbox untuk akses ke masing-masing routernya. Sedangkan yang Windows 10 saya menunjukkan virtual. Nah, ini Windows 10 nya, nanti kita coba aktifin yang PPTP client juga. Nah, pertama yang kita setting di R1. Nah, untuk topologi seperti ini, IP PPTP nya itu kalau antar R1 dan R2 kita menggunakan segmen ini 10.10.10.0/30. Sedangkan ke akses yang klien Windows itu menggunakan 10.10.11.0/30. Sedangkan ke klien R1 itu IP-nya ini sama seperti yang EOI 172.16.12.0/24. Nah, sedangkan yang klien dari CPC R1 R2 itu 172.16.13.0/24. Nah, nanti kita buat topologi seperti ini, topologi dan IP-nya. Nah, pertama kita masuk ke R1. Nah, kita coba buat
konfigurasi PPTP servernya dulu. Nah, ini yang di sini. Nah, tadi kan kalau AOIP ada di menu interface, AOIP. Nah, kalau PPTP itu ada di menu PPTP atau triple P. Nah, di sini. Nah, di sini ada triple P scanner, PPTP server, SSTP server, L2TP server, VPN server. Nah, ini. Dan satu lagi PPOE scan. Nah, kita menggunakan yang PPTP server. Kita aktifin enable, terus ini default profilnya kita arahkan ke default encryption. Kita apply, pada oke. Ini udah aktif. Nah, terus PPTP itu atau PPTP server, selain kita mengaktifkan protokol PPTP-nya, kita juga harus membuat akses untuk klien agar si klien bisa masuk ke PPTP server. Itu butuh yang namanya IP public dari si PPTP server, terus usernya, dan password yang dibuat di PPTP server. Nah, user dan password yang dibuat di PPTP server, kita bisa ke menu ini, PPTP, klik yang script, atau kita bisa kombinasi juga dengan profile. Nah, tadi kan di sini kalau PPTP server default profile itu default encryption. Yang kita ini bisa rubah dengan membuat di profile terlebih dahulu. Nah, yang di default encryption ini kita bisa lihat di profile. Nah, ini default encryption. Nah, ini yang defaultnya. Nah, kita ini bisa buat nanti. Nah, ini biasanya kita buat pas kita membutuhkan config yang berbeda dengan defaultnya. Contohnya misalnya kita membuat PPTP server untuk diakses banyak user atau banyak PC atau banyak device. Nah, kita butuh yang namanya profile. Nah, ini kita lanjut yang tadi, PPOE udah enable, PPTP udah enable, kita kasih script. Nah, kita tambah. Nah, di sini ada nama, password, service, terus ini di sini ada local address, ada remote address. Nah, untuk memudahkan, kita kombinasiin aja. Kita buat profile terlebih dahulu, jadi kita tidak menggunakan default atau default encryption. Kita buat sendiri. Karena apa? Karena PPTP server yang kita punya nanti akan bisa diakses oleh banyak user. Nah, kita kombinasikan dengan profile. Nah, selain profile, kita butuh yang namanya IP pool atau IP IP rank untuk kliennya. Misalnya kita buat di sini. IP pool, biar si klien itu akan dapat dinamik. Pool PPTP pool PPTP misalnya kayak gini. Pool PPTP yang router ini. Router. Yang kliennya router ya. Kita kasih pinnya 10 dari 2 sampai misalnya 10 5. Nah, ini yang router. Terus kita bikin lagi pool PPTP Windows. Kita kasih pinnya 10 11 2 sampai 10 11 5. Kita oke juga. Nah, kalau sudah dibuat poolnya, kita balik lagi ke sini ke profile, kita tambah profilnya. Mau kita namakan apa? Misalnya yang pertama profile router.
Nah, local address-nya ini kita lihat yang di sini. Kita isikan 10, 10, 10, 1. Nah, remote address-nya baru kita arahin ke pool PTP router. Nah, terus protokol. Nah, ini yang kita atur di general ini cuma ini. Terus kita ke protokol, kita bisa atur di use encryption. Nah, kalau kita mau usernya itu hanya bisa login menggunakan satu device, kita user encryption-nya kita bisa bikin yes. Jadi nanti satu user ini atau yang user yang menggunakan profile ini hanya bisa digunakan di satu device. Tapi kalau kita no, itu bisa digunakan di beberapa device dengan user password yang sama. Jadi kita setting ini no. Terus di limit. Nah, limit ini ini tadi protokol limit. Nah, ini kita bisa membuat pengaturan rate limitnya setiap koneksi. Jadi setiap ada router yang koneksi ke tipe-tipe server, kita mau atur berapa nih rate limitnya. Bisa disetting atau bisa juga kita setting default, itu nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini dari general profile router, terus kita oke. Kita bikin satu lagi profile yang Windows local address-nya yang ini 10, 10, 11, 1. Remote address-nya kita menggunakan pool. Terus protokolnya kita bisa spin no. Oh, ini yang nih saya tadi salah, ini yang limit user itu ada di sini. Ini kalau only one berarti dia cuma bisa satu user untuk satu device. Tapi kalau no, satu user bisa buat banyak device. Nah, untuk protokol yang ini enkripsinya. Jadi mau dienkripsi apa enggak? Kita enkripsi, yes. Kita apply. Nah, kita yang ini kita rubah dulu. Limitnya only one no. Protokol. Nah, ini yang enkripsinya kita yes. Oke. Nah, ini udah di router PPTP server. Setelah kebentuk secret profile, kita ke secret kita tambahkan. Nah, ini untuk usernya, user akses ke PPTP server dari PPTP client. Nah, ini misalnya kita buat usernya itu client router, passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Terus service-nya PPTP. Nah, profilnya kita arahin ke profil yang baru kita buat. Profil router. Yang kita tutup, nanti lokal dan remote address akan menyesuaikan dengan yang profil router. Nah, ini kita apply. Oke, kita buat satu lagi. Client PC. Passwordnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Service-nya PPTP. Profilnya profil Windows. Apply. Nah, di sini udah kebentuk PPTP server. Jadi ada beberapa langkah tadi. Ada aktifin PPTP server, membuat profile, membuat pool IP, dan membuat secret. Sampai sini udah bisa kebentuk. Nah, tinggal kita coba
di sisi klien. Nah, ini R1, kita coba ke R2 yang kita aktifkan sebagai TP-TP klien. Nah, ini R2 saya 30. Syaratnya dia bisa ping IP public dari router 1. Berarti si router 2 ini harus juga bisa terkoneksi ke internet. Ping 192.168.239.129. Nah, ada reply. Itu udah bisa. Nah, aktifin TP-TP kliennya juga sama. Ke triple P interface. Kalau tadi kan ini server di sini, kalau klien ini interface, kita klik. Nah, ini BBTP klien. Ini BBTP out, kita isikan BBTP to R1, namanya bebas. Terus dia daya out. Nah, ini connect to, ini harus menggunakan IP public dari BBTP servernya atau R1. Berarti 192.239.129. Nah, usernya tadi yang kita buat, yang profile router. Usernya itu client router. Nah, ini client router. Passwordnya 12345. Profilnya di default encryption. Ini diabaikan saja. Ini layoutnya kita apply atau connect. Nah, ini langsung kebentuk. Flagnya langsung hidup. R atau running. Status connected. Kita lihat. Tahu dia connected gimana? Nah, ini R1 titik client R connected. Nah, tadi kan kita buat IP full di R1. Kita lihat dia dapatnya IP address. Nah, ini TP-TP to R1 aktif, running, connected. Nah, dia akan dapat IP-nya ini 10.10.5. Nah, ini IP yang didapat dari TP-TP server. Di TP-TP server kita bisa connect. Kita cek siapa yang connect ke sini. Kliennya ada yang connect nggak? TP-TP kliennya. Kita lihat di active connection. Nah, ini client router. Color ID-nya ini, IP-nya ini publicnya, ini encodingnya, ini address privatnya. Nah, ini kan sama. 5, ini 5. Nah, tadi kan ada remote, ada lokal. Nah, local address di R1 juga ada. Kita lihat IP address. Nah, ini dapat IP-nya 10.10.10.1. Kita connect ke 10.10.05. Nah, kita tes dari sini. Udah bisa belum ping ke PC ini? Ya, cek udah aktif ya tadi. Kita ini kita beli dulu IP DHCP. Ini juga sama IP DHCP. Nah, udah. Yang ini 12 punya PC ini, sedangkan yang 13 ini punya si PC yang ini. Kita coba ping ke PC sebelah. 1 16 12 254. Enter. Masih time out. Ini yang ini juga sama. Ping 172 16
13.254. Sama, ini juga masih timeout. Jadi baru bisa antar router saja. Antar router contohnya ini. Ini R2, ini R1. Dari router itu tidak terhubung kan via fisiknya. Cuma dia bisa akses ke privatnya. Ping 10, 10, 10. Tadi kan 5 IP. Teleponnya ke kliennya coba. Ping 172.16.13.254. Masih belum bisa turun. Karena baru yang di atas yang terkoneksi ini juga sama. Ping 10, 10, 10, 1 dia bisa. Nah ini. Tapi kalau ke klien ping 172.16.12.254 masih timeout. Nah, caranya gimana? Biar klien R1 dan R2 saling bisa komunikasi atau routernya bisa saling komunikasi ke IP privatnya. Nah, selain kita gunakan tunnel, aktifkan tunnel, kita juga butuh yang namanya routing static. Jadi, network ini biar bisa dibaca di sini, ini kita daftarkan IP table dari routingnya itu di sini, dan yang ini kita daftarkan ke sini. Kita pernah ke router 1 ke IP root, kalau masih ingat yang routing static IP root. Ini ada di R1. Kita tambah. Kita mau R1 mau akses ke IP-nya. Ini. Berarti destination-nya 172.16.13.0/24 akan ke sini. Gateway-nya bisa menggunakan IP tunnelnya 10, 10, 10. Kalau di R1 berarti lawannya 5. Apply. Nah, ini udah kebentuk. Atau kita bisa langsung gunakan interface-nya. Ini. Kita pilih ini, PPTP client router, ini juga bisa. Nah, bisa. Ini bisa. Terus di R2 juga sama, kita lakukan sama. IP root tambah IP R2 yang di sini mau akses ke sini, jadi kita daftarkan yang ini 172.16.12.0/24. Gateway seperti tadi, bisa IP, bisa langsung ke sini. Kita apply, disable. Nah, ini kita tes ulang. Nah, dari R2 ini kita akses ke sini. Dari IP 254 belakangnya enter. Nah, udah bisa reply. Ini juga sama. 213.254 IP yang di R2. Nah, ini udah bisa. Dari klien juga sama. Yang ini tadi nggak bisa, jadi bisa. Reply. Ini juga sama. Reply. Kalau salah satu putus, kita putuskan. Misalnya yang ini, yang S.
yang server. Minte kita coba, kita matikan interface-nya. R2 berarti PPTP client, dan ini kita aktifin langsung timeout. Ini juga sama, timeout, kita aktifin lagi. Nah, reply lagi, butuh waktu deh, 1 2 udah aktif. Downtime-nya lumayan lama berarti. Masih belum connect. Coba kita lihat R2 13.254. Ini status connected. Oh, dia IP-nya ganti lagi, IP address 5. Kita lihat rootnya, IP root di sini. Oh, ininya hilang deh, nggak bisa. Nah, berarti untuk lebih amannya ini kita setting IP 10 IP dari lawannya. Kalau R1 1 lawannya 5. Nah, baru dia akan reply lagi. Nah, kita disable seperti tadi. Ini ya, kliennya kita disable, timeout. Kalau kita enable, nah langsung up lagi. Jadi lebih bagus menggunakan IP dibanding menggunakan interface-nya di gateway routing staticnya. Nah, ini di sini lebih baik menggunakan IP daripada menggunakan interface PPTP-nya, karena PPTP kan dia dinamik. Kalau kita disable dia akan hilang atau virtual dia. Nah, di sini kita udah bisa mengkoneksikan antara PPTP server dan PPTP client. PPTP client itu menggunakan router. Nah, gimana caranya kita menghubungkan PPTP client yang dari Windows atau dari smartphone? Kita di sini kita contohkan dari Windows 10. Nah, kita coba. Nah, ini si R2 kita abaikan, kita ke R1 yang PPTP server. Nah, tadi ada di script. Nah, ini ada client PC. Kita buka Windows-nya tadi. Mana ini? Nah, ini Windows ini itu mendapatkan IP public ya. Syaratnya kan dia punya internet. Nah, ini 239.137. Syaratnya kita bisa ping ke IP public dari router 1. Kita klik command prompt. Kita coba ping 192.168.239.129. Ini public dari router 1. Nah, udah bisa. Berarti otomatis kita bisa akses menggunakan
VPTP client. Nah, untuk menggunakan VPTP client kita buka di sini dulu pertama. Internet, ini open. Terus kita pilih yang ini, set up a new connection. Pilih yang connect to a workplace. Nah, ini kan set up a dial up or VPN connection to your workplace. Nah, klik next. Nah, kita bikin baru. Now create a new connection. Next. Nah, ini kita pilih yang ini, use my internet connection untuk VPN. Nah, ini internet address IP public dari R1 atau PTPT server 192 168 239 129. Destination-nya ini bebas, misalnya VPN R1. Nah, kita create to connection. Nah, terus kita ke sini. Kalau kita bisa langsung buka VPN di sini. VPN. Nah, ini tadi yang udah kita buat, VPN R1. Kita edit dulu. Kita masukkan user dan passwordnya. Advanced option. Jadi selain tadi kita bisa nambah di sini, ini kita juga bisa nambah dari sini. Ketik VPN, kita bisa tambahkan dengan menu ini. Nah, ini sama. Cuma bedanya kalau ini langsung diisi semua, kalau tadi 2 tahap. Nah, ini yang tadi kita buat, misalnya kita remove deh. Ini juga kita remove. Kita bikin ulang. VPTP client, kita buka VPN plus VPN-nya Windows, connection name-nya VPN R1, servernya ini IP-nya 239.129. VPN tipenya VPTP, user and password, user tadi client PC, passwordnya 12345. Kita lihat. Ya, udah kita save. Ini udah kebentuk, kita connect. Nah, udah terkoneksi. Kita lihat dapat IP-nya berapa. Ini VPN R1, ini publicnya, user print ini, terus dia dapat IP-nya berapa. Kita lihat. Oh, kita lihat di sini nih. Nah, ini VPN R1. Nah, ini 10.10.11.5, 10.10.11.1 gateway-nya DNS ini. Ini didapat dari IP pool. Kita lihat yang router 1. Nah, ini tadi kan udah ada yang dari client router, terus sekarang client PC. Kita lihat active connection yang ada 2. Satu client PC, satu client router. Client PC IP-nya 11.5, client router 10.5. Nah, ini publicnya dari masing-masing client VPTP-nya. Terus kita lihat IP address-nya. Nah, ini ada 2.
otomatis kebentuk. Nah, coba kita ping ini, otomatis bisa ke sini. Karena apa? Karena dia pakai IP public kan, yang private tag-nya. Karena nggak mungkin si router akses ke PC yang ada di rumah, tapi kebalikannya. PC yang di rumah akses ke router. Kita lihat CMD. Kita ping 172 16 12 254. Nah, udah reply. Ini dari sini itu udah bisa ke sini. Nah, ini kan 12 254 ya. Nah, ini IP ini. Nah, bukan ini yang nah ini 12 254. Ini PC dari ini. Nah, ini udah bisa terhubung karena udah terbentuk tunnel TP-TP. Nah, kalau kita putus di sisi server, ini kita putus mana nih? Secretnya kalau nggak nih, ini kita tendang. Koneksi lagi nggak? Nah, putus. Dia harus koneksi ulang dari si Windows-nya. Ini. Nah, ini kita harus connect ulang. Connected, baru reply lagi dah. Nah, reply lagi kan. Nah, ini udah terhubung. Kalau kita lihat di sini, bisa nggak nih? Nah, bisa internetnya. Masih bisa walau terkoneksi ke router 1. Kita lihat interface-nya. Nah, ini penggunaannya. Ether client PC. Nah, ini ada traffic. Nah, ini tergantung kecepatan internet yang kita punya. Bing.com. Kalau sumbernya lama, otomatis dia juga akan lama. Nah, ini udah jalan semua antara PPTP klien yang ada di router dan yang ada di Windows. Nah, ini kita lihat. Nah, aktif koneksi ini kita bisa lihat. Nah, mungkin sampai di sini aja pembahasan tentang PPTP tunnel. Nanti di video selanjutnya akan saya bahas tentang L2TP, pengembangan dari PPTP. Ya, mungkin sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.